buka. Ada kesempatan Jokowi lagi nih Ya. Pak Santiamer. Ada kesempatan Jokowi dalam sisa waktu yang kurang ya 1 tahun lah ya sampai 2024 ini. Dia bukan hanya membubarkan HTI, Pak. Dia harus tangkap pentolan HTI ini semua. Ya. Tangkap pentolan HTI, bubarkan PKS. Udah daripada nanti jadi benar-benar matang. Jadi kewenangan membubarkan partai yang tidak berasaskan Pancasila itu ada di tangan pemerintah. Maka kita sekarang perkarakan pemerintah. Kenapa kewenangan itu tidak digunakan? Kita perkarakan dong. Ya. Bisa. Ada kewenangan tuh nggak digunakan. Malah merusak bangsa dan negara ini. Kita perkarakan pemerintah. Diadukan itu presiden ke pengadilan kan. Kewenangannya kok itu. Kenapa didiamkan selama ini? Di sini negara agama apa? Jadi jangan dibilang bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara dua-duanya. Oh, jadi pura-pura dibilang negara Pancasila, mana buktinya? Itu kan retorika. Ya atau tidak, itu aja selesai kok. Itu Pak. Mas Santiamer. Ya. Mas Santiamer. Kalau misalkan nanti pemilu si calon presidennya ternyata dari semua pilihan mengarah ke khilafah semua, gimana Pak? Apakah ada tindakan apa yang bisa dilakukan Pak? Lah makanya sebelum itu terjadi kan misalnya ada kampanye presiden RI 1 dan calon RI 1 dan RI 2. Kan ada dikasih kesempatan bertanya. Kalau ini kan biasanya di depan para pakar lah bertanya begini seperti dari UGM dari ini. Nah, sekarang jangan hanya itu dong. Saya juga diberi kesempatan bertanya. Kita kan juga minta nanti diberi kesempatan bertanya dengan rombongannya kan. Kita kan bertanya sederhana aja. Suruh tanda tangan di situ, udah selesai. Bapak kalau terpilih jadi presiden, Bapak menerapkan hukum agama atau enggak mengelola negara ini? Itu aja, satu aja pertanyaannya. Kok tidak akan tanda tangan? Kalau Bapak ingkar janji kami merdeka, pakai sistem letuar hari, selesai. Tidak usah panjang lebar tanya ini soal hukum lah, soal HAM lah, soal pembangunan lah, ekonomi makro, mikro. Aduh, tapi itu omong kosong semua itu. Pertahanan lah, inilah, hantu belau lah. Nah, sekarang nggak cocok lagi gitu. Bikin apa namanya itu? Kalau nama orang itu antagonis. Jadi bukan paradoks. Sekarang ini kan tesisnya sudah begini. Kita bikin antitesis. Apakah itu sah? Sah. Hanya cara penyampaian sah. Rakyat minta janji, bukan hanya kita ngomong begini begitu kita diming-iming. Kalau saya udah cerita lama itu retorika. Bapak kalau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Bapak mau menerapkan menjalankan konstitusi secara konsekuen atau enggak? Tapi kalau Bapak menerapkan hukum agama, kami bisa. Kami itu siapa? Sebut aja. Ini gitu kan. Tapi sebelumnya kita sudah berhubungan dengan mereka. Selesai. Kita udah begitu, kirim surat ke PBB. Kalau ada apa-apa minta perlindungan, kirim pasukan PBB. Selesai. Buka. Ada kesempatan Jokowi lagi nih Pak Santiamer. Ada kesempatan Jokowi dalam sisa waktu yang kurang ya 1 tahun lah ya sampai 2024 ini. Dia bukan hanya membubarkan HTI Pak. Dia harus tangkap pentolan HTI ini semua. Ya. Tangkap pentolan HTI, bubarkan PKS. Udah daripada nanti jadi benar-benar matang. Jadi kewenangan membubarkan partai yang tidak berasaskan Pancasila itu ada di tangan pemerintah. Maka kita sekarang perkarakan pemerintah. Kenapa kewenangan itu tidak digunakan? Kita perkarakan dong. Ya. Bisa. Ada kewenangan tuh nggak digunakan. Malah merusak bangsa dan negara ini. Kita perkarakan pemerintah. Diadukan itu presiden ke pengadilan kan. Kewenangannya kok itu. Kenapa didiamkan selama ini? Dengan segala hormat kita kan kepada presiden. Ini ada kewenangan, kok nggak digunakan? Ada di situ. Ya gunakanlah. Nah kita rakyat. Nuntut kenapa? Pengadilan. Bukan kita mau cari nama atau apa. Kita memberi dukungan ke pemerintah. Jangan ragu-ragu bertindak kalau sesuai dengan hukum. Gitu. Dulu Pak.
Enak ini, gitu aja. Kalau saya sih enak aja. Masa PBB nggak bela suku bangsa yang di genosida Pak, di genosida. Nah, jadi Pak Wawan tenang aja Pak Wawan, nanti kita satu wilayah Pak. Bung Beta pulang itu, Teddy juga, Pak Andi juga pulang. Kalau tidak ada perubahan, PDIP bakal anjlok itu 2024. Nggak usahlah disinggung, partai semua itu perampok kedaulatan rakyat itu Pak, nggak bisa dipercaya itu. Partai-partai transaksional aja. Kalau Indonesia yang mau maju bikin 3 partai nasionalis, partai agama, partai independen, selesai. Nggak perlu Ya. lagi ada partai agama Pak Santi Amer. Nggak dong, hak mereka dong, boleh dong, tapi 3 partai cukup. Apa-apa kan? Nanti mereka Partai masukkan nasionalis. kepentingannya dalam politik negara lagi Pak, sama aja Pak. Nah, konstitusinya kan bisa diatur nanti. Jadi harus ada memang rekonstruksi besar-besaran tentang negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau dulu 1945, maka pola yang sama harus ada konsensus jilid 2 lagi. Kalau mau Indonesia ini mau selamat, harus ada konsensus jilid 2. Kalau enggak ya begini terus Pak. Sampai kapan pun akan begini terus. Bahkan bisa lebih fatal. Saya lagi menulis artikel ini, Indonesia akan tinggal landas atau kandas gitu. Nanti kalau saya selesai artikel saya kirim kepada bapak-bapak. Nah, nanti saya masukkan di mass media di Indonesia. Indonesia akan tinggal landas atau kandas, kan gitu. Gitu bos. Mana Pak Pastor Paul ini? Pastor Paul. Mana Pastor Paul ini? Oke, Jokowi lanjut bergerak, Pak. Jokowi Lanjut, jangan Kak. diam aja Jokowi. Pak Tommy Negara udah garuk-garuk mau kepala. bubar Jokowi. Pak Tommy udah garuk-garuk kepala. Kita lanjut dulu Pak Ferdinand. Silakan Pak Ferdinand. Udah resign dari tadi nih. Oke ya, Ferdinand, silakan, bos. saudaraku didengar, jelas, merdu, halo. Lanjut. Jadi gini ya, kalau kita bicara positioning, paham ya, posisi negara Republik tercinta ini, paham ya, supaya kita menyadari kita ada perasaan ketakutan karena melihat doktrin. Doktrin itu pasti ada dilematika, ada perdebatan, ada kontroversi, konflik paradigma yang terjadi di Republik tercinta ini implikasi daripada konflik internasional blok timur dan barat. Sekarang Rusia, Ukraina lagi berantem. Cina itu manusia nggak bodoh. Kenapa dia mau berinvestasi Indonesia? Lihat aja utang kereta api cepat Bandung, mana mau dia diskon? Si Luhut Panjaitan negosiasi, oh sorry katanya, kau janji jangan komen sama aku. Utang-utang, ya kan. Ini ilmu ekonomi. Ilmu politiknya lain lagi, ya kan. Joe Biden aja lihat, di kerangkengnya Donald Trump. Karena Donald Trump mau kampanye bulan November tahun ini kan, Bung Beta. Jadi kalau kita bicara egaliter, ya kan, yang terjadi, pemegang saham di Republik ini partai politik. Inilah yang menjadi konstrin bencana di Republik ini. Sehingga Jokowi terbelenggu. Jokowi juga manusia normal seperti kita. Kita yang hadir di sini, maaf Pak, sama dengan Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, Presiden Abdul Rahman, Megawati, dan lain-lain, walaupun sudah almarhum ya. Kita berpikir positif, Indonesia ini tidak mungkin hancur atau dikuasai khilafah. Sejarah sudah mengatakan jelas, nggak bodoh tuh orang. Lihat aja partai politik yang ramai di MK. PDI dan PBB katakan tertutup, ya kan? Masih paham kan tentang tertutup? Nanti partai politik yang nongol baru-baru ini berapa puluh? Kembali lagi era tahun 65, 70. Berapa puluh partai itu? Ada 10 partai kan?
nanti akan tersingkir tuh secara alami. Ada namanya nasional, ada agama, pasti ada 3. Idealnya memang 2, macam di Amerika, Republik dan Demokrat. Ada oposisi dan koalisi. Jadi kalau kita lihat perpolitikan saat ini, karena doktrin-doktrin dunia medsos, mainstream, luar biasa sangat revolusioner, ada IT, ya kan, si polisi juga, si Listio ini sudah kena ulat bulu, ya kan, Teddy Minahasa juga udah pusing, datang lagi apa, kemarin dia tegur tentang siapa itu, aduh saya lupa, kontak dan tagnya itu, sampai Listio ngomong begini, dikonter oleh orang pejabat penting juga tentang kasus apa itu. Kasus 349 triliun juga dilema. Si Mahfud MD, maaf ya, walaupun ya mungkin khilafah itu persetan sama mereka itu wajar lah Pak, karena bagaimanapun diksi, narasi dan literasi itu udah mereka pakai untuk shock terapi, sebenarnya negative thinking, seolah-olah pembenaran mereka bukan kebenaran. Nggak usah takut kita, walaupun di siapa Pak Jokowi kita stigmakan khilafah atau kadun, sah-sah aja itu Pak. Karena bagaimanapun dia mau mengamankan anak mantunya yang di Medan dan di Solo. Di Medan kena ulat bulu, si Bob Nasution. Benar nggak, Bung Peta? Itu informasi umum, kita udah tahu Pak. Sekarang benar. Solusinya Pak, melihat kondisi solusinya. Karena kalau cuma bicara informasi umum nggak usah diomongin lagi, kita tahu semua Pak. Nggak usah Bung Peta, betul. Jadi Bung Peta, kalau Bung Peta kan di Amerika, saya tiap hari di lapangan, malah seminggu sekali saya di Sekjen DPR, Menpora dan lain-lain. Saya berdebat, ada dialog kenegaraan setiap hari Rabu di DPD dan DPR RI. Jadi kalau kita bicara ketakutan, akibatnya pola pikir kita, hormon adrenalin kita itu kan teriritasi, Bung Beta. Kenapa saya katakan? Boleh kita curiga, nggak boleh menuduh. Kalaupun terbukti, ada fakta, coba kita melihat statement-statement Gajah Mada yang luar biasa. Agama Indonesia itu betul itu, karena 7 agama di Republik ini. Yang Islam inilah yang memframing, mengintimidasi, mungkin secara negatif bisa positif. Kejadian Yusuf Manubulu, tadi kan Pak Herbert Aritonang sudah jelas katakan, tak ada salahnya. Cuman digelitik lah supaya orang-orang YouTuber kita ini, diam kalian, nanti besok ku tangkap kau, bukan Yusuf aja. Termasuk target Saifuddin Ibrahim Amerika, kan udah Saifuddin bilang, katakan berapa miliar disogok, bintang 2 lagi, si Paul apalagi, termasuk si Ferdinand. Maaf Bung Beta, saya ini handphone saya Bung Beta, maaf ya, bukan saya sombong, udah SOS. Tapi saya tenang. Kenapa tenang? Komunikasi dan komunikasi. Itu yang kita hati-hati. Kalau Bung Beta, Bung Andi, Teddy, sama Pak Paul, sah-sah aja itu berprinsip, beretorika, bereforia. Ya kita boleh mencurigai, tapi kita nggak menuduh. Kenapa Bung Beta? Dengan tegas saya katakan saja. Saya setiap hari pergaulan saya itu bukan orang Cina, saya orang Cina. Saya kadrun khilafah itu saya tantang mereka. 10 orang itu saya sendiri. Jadi ujung-ujungnya apa Pak ya? Kita jadi emosi terpancing. Kalau kita berkomunikasi dengan bijak, bukan saya mengguruin bapak-bapak di forum yang terhormat ini. Ini adalah media yang sangat smart. Bukan pintar Pak Bung Beta. Banyak orang pintar di dunia, tapi tidak smart. Maaf saya katakan, saya bukan menggurui, bukan mengajar bebek berenang, bukan mengajar bebek tentara berbaris. Artinya kita ini harus bijaksini dulu, baru bijaksana. Saya sendiri berbicara banyak yang dikritik di dalam forum-forum. Apakah sebagai host, sebagai tamu, berbicara di forum-forum. Saya bukan masih muda lagi Pak, udah 70 tahun Pak. Ya, poinnya apa Pak? Poinnya, kita harus belajar, berhikmat, berkomunikasi yang baik dan benar, supaya forum ini benar-benar berbobot, teredukasi orang mendengar. Contoh,
Tadi siapa itu si Roni? Dia kritik si Andi. Yes, itu kan perlu kayak mati dia itu, penyusup itu kan. Belum apa-apa kritik, baru mulai bicara di forum ini. Artinya, plus minus itu pasti terjadi, Bung Beta. Jadi peran kita itu jelas, mau merdeka, kayak mau apa, itu nanti. Tapi 2024 ini tenanglah, pasti aman. Lihat Kodam, ada dengar nggak? Menhankam, bentuk kodam-kodam yang baru, ya kan? Itu fakta, nggak mungkin mau Jadi mereka ini berbeda. Pak Ferdinand, bukannya takut, lanjut. ya, tapi kita harus. Saya tidak katakan Bung Beta takut ya, lanjut. Bukan. Tadi kan katanya jangan takut, berapa kali saya dengar. Ini bukan buat saya pribadi, untuk masyarakat. Yang perlu dibuka pemikiran masyarakat ini untuk antisipasi, Pak. Yang Bapak katakan tadi, jangan takut, Kodam pasti turun. Itu kan baru prediksi, asumsi. Tapi kalau kejadiannya nanti seperti 98, bagaimana? Itu yang kita harus buka masyarakat ini. Oke. Untuk mempersiapkan diri, bukannya dengan teori retorika, Pak. Oke. Kalaupun chaos, paling 2 bulan, 3 bulan. Itu wajar, Pak. Dimanapun negara. Mau negara maju, negara miskin, Pak. Ini yang bagus nih, Pak. Kalau chaos, kalau Pak Ferdinand siap, kalau Pak Ferdinand nggak siap, udah jadi korban, udah nggak usah ngomong lagi, Pak. Liang lahat. Oh iya. Justru saya tantang, Pak. Kalau terjadi syukur, itu aja. Saya udah siap kok dengan segala konsekuensi berbicara dan apapun. Bukan hanya satu orang Pak Ferdinand, masyarakat umum ini Pak yang harus dicerdaskan, mengantisipasi kondisi kalau terjadi sesuatu, ya, kerusuhan misalnya kayak 98. Ini yang mereka harus dibuka pemikirannya. Ini kondisi khilafah ini sudah merembak ya kemana-mana ya secara politik, ya kan? Mereka coba test the water dengan tutup gereja ini dari 3 bulan jadi 1 bulan, sekarang tiap minggu ada. Artinya mereka benar-benar bergerak. Kalau kita cuma bicara teori retorika, informasi umum yang nggak ada guna, ngapain? Kita skip aja. Mendingan kita bicara bagaimana nih masyarakat menyiapkan diri. Baik yang non khilafah, Islam sendiri yang non khilafah harus menyiapkan diri. Paling tidak harus ada perlawanan kalau misalnya tiba-tiba diseruduk oleh masa khilafah. Ya kan? Bagaimana keluarganya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana lingkungan di sekitar rumahnya, itu yang harus kita buka. Jangan ngarepin yang masih retorika, oh pasti aman Kodam turun. Kalau aman sekarang nih Jokowi kesempatannya. Bukan Kodam, itu si Pak. Ketua HTI. Nggak, tadi kan Pak Ferdinand bilang Kodam. Jadi betul. saya pakai katanya Pak Ferdinand nih. Sekarang bagaimana ini situasi tidak menjadi seperti yang kita khawatirkan. Jokowi turun tangan sekarang. Tangkap semua HTI. Jangan cuma dibubarkan. Bubarkan PKS. Bisa dialokasi. Tidak perlu merebak seluruh Indonesia. Bisa terukur. PKS berapa nih pentolannya? Anggotanya di mana aja nih? Ya. Begitu mereka. Ya tunggu dulu Pak. Jadi kalau begitu pentolan-pentolannya ditangkap, ada gerakan-gerakan pendukung dari pentolannya, itu gampang dialokasinya Pak. Tapi kalau udah terjadi yang 2024, khilafahnya udah benar-benar unjuk gigi, repot. Kasian nih ya, orang-orang yang non-Islam, non-khilafah, di daerah khilafah, akhirnya jadi kambing conge, nggak tahu mau ngapain, digebukin diem, digeret diem, udah kayak PKI nanti. Jadi jangan teori lagi Pak, capek dengernya Pak. Saya nggak berteori Pak, Pak Gajah Mada aja 3 hari yang lalu apa narasinya? Itu fakta. Sejak Indonesia merdeka tahun 70, Bapak ingat tahun 30, 45, 55, 58 Madiun, terus PKI 65, 98. Semua minoritas korban Pak. Ini strategi daripada pedagang Pak, 9 naga itu. Yang diframingkan 9 naga siapa? Kan Cina. Padahal 9 naga siapa? Yusuf Kala, Khairul Tanjung, siapa lagi itu yang punya Bank Mayapada. Oligarki biasa itu di dunia manapun sama Pak. Sedangkan Singapura, Malaysia aja kan bencana bagi negara mereka kalau terjadi Indonesia chaos. Cina itu nggak bodoh Pak. Dia pedagang. Belanda aja datang ke Indonesia bukan penjajah, pedagang 350 tahun.
Itu harus kita sadarin sama-sama. Wajar dong dia bawa tentara. Pertama di Pulau Buru, ya kan, VOC, ya kan. Dia selamat, dibawanya kapal, dia hajarlah di Pulau Buru. Itu dendam-dendam terjadi. Kalau terjadi malapetaka, pasti ada dendam, Pak. Abang saya mati nomor 4, Pak Beta. Tetap saya perjuangkan bagaimana negara ini bukan membalas dendam. Itu saya rasakan, Pak. Makanya kita solusinya apa? Tenang, ada yang bekerja. Si Jokowi itu bukan bodoh dia, Pak. TNI Polri itu bukan bodoh. Listio juga udah meradang untuk kena ulat bulu. Ini yang bahaya di sini nih, tenangnya ini nih, membuat kita merasa nyaman padahal air. Tenang dari mana? Tenang dari, tunggu dulu, tenang dari mana? Itu waktu di Lampung itu bendera HTI udah berkibar, tidak ada aksi apa-apa, Pak. Gereja-gereja ditutup, tenang gimana itu? Gereja-gereja ditutup. Itu bendera HTI udah berkibar, Pak. Diam saja semua. Gantian kita bicara. Ya, bicara tenang, jangan berebut, ada waktunya. Makanya kita harus Pak Santianer, moderator. Dikasih waktu si Fedan ngomong 2 menit, baru mengkritik. Ayo kita berdebat di forum ini. 1 lawan 1, mau 3 lawan 1. Aku sangat siap. Dengan Pak Paul juga saya siap berdebat. Karena kita interpretasi, persepsi kita macam-macam di Republik tercinta. Kita juga mau cari selamat kok. Supaya aman dan tenang. Termasuk anak cucu kita yang setelah kita mati. Baik, kita kasih kesempatan dulu Pak Ferdinand, Pak Gajah Mada. Lanjut. Mungkin ada kesamaan pendapat. Mantap nih Gajah Mada. Aku senang nih Gajah Mada. Dia. Silakan Pak Gajah Mada. Halo. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.